bicara di meja tapi harus ke lapangan supaya masalahnya di mana dan diselesaikan. Jadi kita tidak menyelesaikan masalah menjual kursi dalam karung. Nah, alhamdulillah Para tokoh masyarakat sekota Sebulu Salam dan juga para tokoh pemekaran kota Sebulu Salam berkumpul di Hermes One kota Sebulu Salam juga dan mengeluarkan rekomendasi. Saya bacakan nih rekomendasinya, Pak. Gaji perangkat desa. Yang kedua tentang PSU Makmur Jaya, tentang Nur Ais. Terus ada juga tentang penggusuran kantor Satpol PP, Pak. Jadi kesannya memang kota kita ini kelihatan carut marut begitu, Pak. terkait dengan kamu. Jadi kita harus lihat persoalannya apa. Kita jangan hanya membaca. Oke Adinda, kita jumpa lagi di kanal Potah Adinda. Semoga Adinda sehat selalu, penuh kebahagiaan dan sukarelawan. Berbagai macam sudut pikiran, perasaan dan juga keresahan. Dan di edisi ini spesial sekali, kita kehadiran tamu istimewa yang cukup sering muncul di media berita online dan cukup sering berkomentar tentang hal-hal apapun yang terjadi di kota Sebulu Salam. Siapa lagi kalau bukan Bapak Asisten 1 Kota Sebulu Salam, yaitu Bapak Haji Sairun SAG MSI. Assalamualaikum Pak Sairun. Pak Asisten ya, Asisten 1. Apa kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah pada ini sehat. Sehat ya. Dan terima kasih nih loh Pak, sudah mau mau merespon undangan kami, mau hadir, kami undang. Karena ada banyak sekali permintaan dari kawan-kawan yang mengikuti video kami ini, Pak Asisten, untuk mengundang Pak Asisten untuk menjawab beberapa pertanyaan publik mungkin ya. Saya ingin mulai Pak. Pada saat 6 Maret 2023 lalu, Pak Asisten itu ditetapkan sebagai Asisten 1 definitif Kota Sebulu Salam, dan ada statement yang terlontar di salah satu media berita. Pak Asisten menyebutkan di depan mata ada tugas yang perlu segera saya tindak lanjuti, di antaranya persoalan plasma PT Lot Bangko, mengawal hasil raker Kades Sekota Sebulu Salam, juga mengawal pencairan dana perangkat kampung agar terrealisasi tepat waktu. Saya ingin mulai tentang persoalan plasma PT Lot Bangko, Pak. Apa keterangan yang bisa Pak Asisten sampaikan pada saat ini? Terima kasih atas pertanyaannya terkait setelah saya dilantik oleh Bapak Wali Kota pada tanggal 6 Maret kemarin sebagai Asisten 1 yang definitif, di mana saya menyampaikan ada 3 program kerja yang memang di depan mata saya harus segera saya tindak lanjuti. Salah satunya adalah tentang plasma. Dalam konteks penyelesaian plasma, saya sudah melakukan langkah-langkah dan proses-proses pemetaan, dan saya punya target penyelesaian ini sesuai dengan target yang saya rencanakan. Nah, mengawali kegiatan tentang plasma, hari itu saya sudah masuk di rapat pertama tentang proses tindak lanjut plasma, di mana saat itu kita menemukan kenapa plasma ini tidak berjalan, kenapa plasma yang sudah berkepanjangan ini tidak tuntas. Karena pada saat proses plasma itu hadir, saya belum punya kapasitas di situ. Tapi di saat dalam perjalanan, saya melihat adanya informasi tentang plasma ini tidak berkesimpulan. Lalu pada saat saya menjadi PLT AC1, saya melihat di sana ada ranah saya untuk ikut masuk ke situ. Nah, di saat saya melihat di situ ada persoalan yang harus segera ditindaklanjuti, dan saya sudah mengetahui di mana kendala-kendala itu, maka di situ saya mencoba untuk menyelesaikan. Nah, salah satu kendala pada saat itu, plasma tidak bisa jalan karena MOU antara kelompok Hani dengan perusahaan itu belum tuntas. Kalau MOU itu tidak tuntas, maka proses pengiriman plasma itu tidak akan nyala. Maka kunci ini saya perbaiki dan saya coba duduk
Nah, di situ pada saat itu kami rapat seharian untuk membahas MOU. Dan alhamdulillah MOU itu sudah dibahas dan ada beberapa pun lagi yang belum selesai. Nah, itu kemarin saya sampaikan dalam forum itu, karena ada hubungannya ke BPN, maka segera pihak dinas terkait berkoordinasi dengan BPN untuk lapangan. Kita jangan berbicara di meja, tapi harus ke lapangan supaya masalahnya di mana dan diselesaikan. Jadi kita tidak menyelesaikan masalah menjual karung, menjual kursi dalam karung. Nah, alhamdulillah kemarin sekitar 2 hari yang lewat tim sudah ke lapangan. Sudah ke lapangan, dan mungkin saya akan menyebutkan hari Jumat ini akan saya panggil tim untuk mengevaluasi hasil di lapangan, dan saya punya target akan memproses secepatnya tentang plasma ini antara Bangko dengan pihak kelompok tani segera. Ada berapa kelompok tani yang terlibat dalam plasma ini, Pak? Ada 3. Ada 3. 3 kelompok yang akan kita segera tidak lanjuti proses. Jadi secara aturan Pak Asisten ya, itu kan luas plasma itu adalah 20% dari luas lahan konsesi HGU. Untuk plasma di Kota Sebulu Salam sendiri ada berapa luasnya? Untuk Bangko? Iya, untuk Bangko memang kemarin kami sudah mencek data bahwa dari plasma yang ada ini pun itu masih kurang. Itu masih kurang. Ya, masih kurang. Belum mencapai 20%. Mencapai 20% dari aturan yang diberikan. Dari yang sekarang yang proses ini baru 3 kelompok. Masih ada 5 kelompok lagi yang belum mendapatkan plasma. Tentu dalam persoalan ini perusahaan akan diminta kepada pemerintah untuk menghidupkan lahan Plasma itu di mana. Nah, karena posisi penunjuk lahan itu untuk diplasmakan itu adalah pemerintah. Pemerintah yang menunjukkan di mana plasma itu. Karena sekarang HGU Bangpur itu ada sekitar 3.000 lebih. Nah, ini akan kita inventaris kembali. Inventaris. Karena secara aturan yang HGU itu tidak boleh diambil alih oleh seseorang dengan cara hak milik. Ya, karena itu masih HGU dan itu seharusnya kembali kepada negara. Ya, kembali kepada negara. Nah, yang berhak mendistribusikan lahan itu adalah kepala daerah. Ya, kepala daerah. Jadi kalau ada selama ini ada masyarakat, ini saya sampaikan dalam kesempatan ini, kalau ada masyarakat yang menguasai HGU, itu mulai sekarang hitung-hitungan. Maksudnya bagaimana, Pak? Pertama, jangan sempat dia menjadi korban ke depan. Kenapa? Karena sertifikatnya tidak akan bisa keluar. Nah, itu satu. Yang kedua, pada saat pemerintah membutuhkan tanah itu untuk kepentingan daerah, ya inilah sendirinya mereka yang sudah menguasai tanpa hak dan tanpa melanggar aturan ini akan menjadi korban. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat yang memang hari ini sudah merasa penguasaan itu di dalam HGU, nanti juga akan kita petakan melalui dinas pertanahan, nanti akan kita petakan, dan kalau kita sudah tahu masyarakatnya akan kita panggil untuk kita sampaikan. Artinya ada mafia tanah juga di HGU. Bisa saja ada mafia tanah di situ. Yang mungkin ada 2 yang terindikasi mafianya, karena mungkin mereka tidak tahu bahwa itu HGU. Iya. Yang kedua memang mereka sudah tahu tapi sengaja mempermainkan. Nanti kan akan nampak itu, akan nampak siapa orang-orangnya yang memang menjadikan peluang ini menjadi kepentingan pribadi. Baik. Semoga ini cepat terselesaikan oleh pemerintah Kota Sebulu Salam. Kita akan lakukan secepatnya, dan saya sudah permintaan, dan ini menjadi tugas pokok utama saya sebagai ASI 1 dalam rangka penyelesaian tentang plasma. Ini adalah salah satu program prioritas Pak Asisten 1 ya. Sebagai ASI 1 untuk penyelesaian. Oke.
Selanjutnya Pak, tentang rapat kerja desa. Seluruh kepala desa kemarin sekota Sebelum Salam sudah dilaksanakan. Apa hasil rapat kerja itu Pak? Jadi kemarin sebelum rapat kerja itu saya coba berkoordinasi dengan pihak TPMK. Pertanyaan saya, kemana uang desa? Apa sekarang yang kita banggakan tentang desa? Iya. Apa sekarang yang menjadi program-program desa yang bisa membawa nama baik Kota Sebelum Salam? Kenapa? Karena bagi saya, Kota Sebelum Salam ini maju atau tidak itu tergantung kepada desa. Karena desa itu adalah bahagian dari Kota Sebelum Salam. Jadi kalau Kota Sebelum Salam maju, maka kita harus melihat desa. Nah, saya coba berkoordinasi dengan DPMK. Apa sekarang persoalan? Desa kita ini belum masuk kepada status desa mandiri. Masih desa berkembang. Nah, kita berkoordinasi dengan pihak Kajari yang melihat persoalan-persoalan. Nah, dari beberapa argumen itu, DPMK mengagendakan raker. Raker ini tujuannya menyatukan persepsi. Menyatukan tujuan sehingga desa ini bergerak secara bersama-sama sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah. Makanya kemarin waktu raker itu ada beberapa dinas yang kita libatkan. Sebenarnya dinas pertanahan itu termasuk narasumber. Kita kepingin agar tanah-tanah di lingkungan desa itu tertata. Dan jangan kepala desa menyalahgunakan kewenangan mengorbankan masyarakat. Contoh, kadang-kadang kepala desa mengeluarkan surat-surat tanah yang kadang-kadang aturan itu melanggar. Nah, ini kan akan menjadi korban bagi mereka yang memiliki tanah dengan surat yang salah. Belum lagi kita berbicara kepada wilayah desa. Kadang-kadang ada desa si A menandatangani desa si B. Ini juga akan menjadi persoalan ke depan. Jadi persoalan pertanahan ini disampingkan. Termasuk hari ini kita akan coba nanti menyusun strategi pemetaan tanah-tanah di masing-masing desa untuk meningkatkan PAD. Hari ini ada lahan orang dari Medan ke dari mana sampai 100 hektar sampai 200 hektar. Sekarang apapun untuk di daerah. Ada tak menurunkan PAD untuk desa? Bagaimana pajaknya? Ada yang punya dari orang luar sampai 300 hektar di desa di kampung kecamatan itu. Keuntungannya apa? Jadi hasil raker kemarin Itu salah satu yang kita arahkan supaya raker ini bisa mempunyai persepsi yang sama. Termasuk di kesehatan, termasuk di sosial, ya, termasuk menyangkut dengan masalah perencanaan. artinya satu visi untuk memajukan Kota Sebelum Salam. Jadi hasil ini saya baru sampai ke DPMK, ini susun. Setelah disusun kita akan evaluasi. Saya akan bawa nanti DPMK Inspektorat ada turun ke lapangan. Turun ke desa-desa untuk mengevaluasi rakan-rakan desa. Apa yang belum, kalau mereka tidak tahu kita ajari, kalau belum paham kita berikan pemahaman, kalau mereka perlu dukungan kita dukung. Itu tujuan kita. Karena kepada desa kita ini kadang-kadang harus didorong dulu bekerja. Bukan dia tidak mau, karena mungkin dia tidak paham. Iya. Mungkin dia tidak mengetahui. Jadi kadang-kadang ada kepala desa yang pintar, yang pandai, tapi mungkin tidak mendapat dukungan. Jadi ini harus kita sinergikan supaya kepala desa itu punya inovasi, energik untuk membangun desanya masing-masing. Mengenai ini Pak, pencairan dana desa yang sepertinya selalu terlambat ini Pak, hampir setiap tahun. Ini bagaimana? Saya ingin jelaskan bahwa tentang pencairan dana KAP itu sejak transisi pemerintahan, ya, sebelum Pak Bintang pun kita sudah ada hutang 6 bulan. Jadi sudah ada hutang 6 bulan, maka merebetlah tahun demi tahun. Nah, namun apa yang kita lakukan? Kita tetap berusaha bagaimana dana vaksin ini bisa terbayar. Tapi karena ini menyangkut dengan ketersediaan anggaran, maka ya terus merebet tahun demi tahun. Nah, karena kita tahun kemarin defisit terutama 5 bulan, ya maka tahun ini akan kita bayar 6 bulan.
tahun ini. Tahun ini kantor kita bayar 6 bulan. Iya. Nah, artinya ini juga akan berimbas kepada Tahun depan. Cuman mungkin kita berusaha memperkecil. Kalau tahun ini ada 6 bulan hutang yang belum terbayar, ya mungkin tahun depan bisa kita efekkan 3-2 bulan. Akhir ini yang harus direncanakan. Nah, terkait persoalan kurang bayar 2020 kan apa? Kemarin kan kita sudah sepakat di DPR, rapat FDP, bahwa pemerintah sudah menyatakan kepada pihak penuntut atau demo dan juga di DPR bahwa kurang bayar 2022 diselesaikan di bulan Ramadan selama 3 bulan. Ini 1 bulan. Yang 2023 Januari Februari itu juga sedang proses dan dibayar. Nah, jadi kalau kemarin ada Iya. pasti hari legang. Pertama saya kecewa. Kenapa terjadi seperti itu? Kita sudah ada pernyataan bersama ya di DPR bahwa akan kita bayarkan di bulan Ramadan. Lalu apa lagi yang dilakukan itu? Katanya ini untuk para imam, Pak, supaya di bulan Ramadan ini ya, Nah, yang kita carikan itu juga kan perangkat-perangkat desa. Di sana ada sih. Jadi kan ya jadi begini ya. Kita menghargai hak mereka untuk melakukan aksi seperti itu. Tapi juga etika dalam mengambil keputusan juga harus kita hargai. Kenapa? Karena kita sudah mengambil pernyataan bersama. Oh, sudah ada pernyataan bersama, sudah disepakati ya. Jadi kalau kemarin sempat ada yang bilang, ini dah sudah pernyataan ngelihat, kan malu sendiri. Tapi kita tidak berbahasa seperti itu. Isi pernyataan itu menyatakan bahwasanya akan dibayar pada bulan Ramadan. Akan dibayar pada bulan Ramadan. Ya. Dan ini baru masuk 1 Ramadan, Pak ya. Kita juga harus manusia. Ada waktu istirahat juga, Pak. Bisa terus. Kita juga manusiawi. Nah, ini yang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Kalau motivasinya untuk kepentingan dan semata-mata membela kepentingan rakyat, saya pikir apa yang paling kita lakukan itu sudah sama-sama kita lakukan. Tapi kalau ada motif lain, ya saya tidak sampun ke situ. Silahkan mereka untuk mengiring ke opini-opini lain. Tapi kita juga harus ya secara manusiawi untuk mensiasati kondisi yang terjadi. Oke. Jen, masih ada waktu ya? Nanti lanjut aja lah, oke. Oke, Pak Asisten ya. Kemarin nih Pak Asisten tanggal 18 kalau tidak salah Pak Asisten ya, 18 Maret 2023 para tokoh masyarakat sekota Sebulu Salam dan juga para tokoh pemekaran kota Sebulu Salam berkumpul di Hermes One kota Sebulu Salam juga dan mengeluarkan rekomendasi. Saya bacakan nih rekomendasinya, Pak. Dalam pertemuan tersebut maksudnya sepakat menyatakan bahwa pengelolaan pemerintahan kota Sebulu Salam saat ini gagal. Yang kedua, meminta kepada pemerintah kota Sebulu Salam untuk menyelesaikan gaji perangkat desa, permasalahan PDAM di Penanggalan, permasalahan lahan ex HGU Laut Bangko dan permasalahan kehadiran PLTA di Kecamatan Penanggalan, serta mengenai besarnya beban defisit anggaran kota Sebulu Salam. Yang ketiga, seluruh tokoh masyarakat dan pimpinan partai politik untuk bersatu dalam hal pemilihan kepala daerah 2024 untuk mencalonkan satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dari sosok putra daerah yang berkualitas dan berkapasitas di bidang politik dan pemerintahan. Yang keempat dan yang kelima seterusnya ada lagi, Pak, yang intinya mereka menyatakan bahwasanya pemerintahan Bintang dan Salmaja saat ini gagal. Apa ini tanggapan dari Pak Asisten satu? Saya ingin menanggapi tentang rekomendasi hasil pertemuan tokoh. Yang pertama begini, saya mempertanyakan esensi pertemuan. Apakah pertemuan itu sudah pertemuan tokoh yang memang representatif? Artinya tokoh ini tidak digelabu. Mereka memang punya pengetahuan bahwa rekomendasi itu betul-betul mereka ketahui dan mereka punya argumentasi.
Zaman sempat nanti kita bertanya kepada Tofo bahwa rekomendasi itu gagal, kita tanya, saya tak tahu gagal itu apa. Artinya rekomendasi yang dikeluarkan ini tidak semua tokoh yang hadir kemarin itu mengetahui. Weh, nanti zaman. Jadi saya mau pertanyakan ke situ, apakah itu justifikasi tentang gagal itu memang ini representatif pernyataan tokoh, Semua tokoh atau memang ini digiring menjadi sebuah opini dan didapung oleh kepentingan sekelompok. ya, Tadi. khususnya panitia, Pak Asisten. Nah, kemudian hal objektif lah, indikator gagal itu apa? Ya, indikator gagalnya apa? Kan kita seperti mengatakan, kamu gagal ya? Gagalnya apa? Kan sama seperti itu kita menunjuk orang gagal. Indikatornya apa? Pemerintah juga punya prestasi, kita juga membangun. Yang paling ram gaji perangkat desa. Yang kedua tentang PSU Makmur Jaya, tentang Nur Ais. Terus ada juga tentang penggusuran kantor Satpol PP, Pak. Jadi kesannya memang kota kita ini kelihatan carut marut begitu, Pak. Terkait dengan gagal, jadi kita harus lihat persoalannya apa. Kita jangan hanya membaca Membaca judul. Kalau memang perlu datang ke DPR mempertanyakan bagaimana proses. Pemerintah juga tidak mau menahan uang apa desa. Bahwa hari ini kita ingin mencarikan dana desa atau membayar utang, nggak bisa kalau peruangnya nggak selesai. Karena ada payung hukum yang harus dijalani dan proses yang harus diikuti. Jadi dia serta-merta. Nah, itu yang pertama. Jadi ada proses, ada hal yang harus dipertanyakan. Jangan sampai menjustifikasi dengan sebuah bahasa gagal. Nah, persoalan Nur Ais yang kepala desa, saya pikir itu kan menyangkut dengan hak seseorang. Kenapa? Saya sampai waktu pertemuan di desa. Kenapa hari ini yang muncul itu Nur Ais di Makmur Jaya. Saya pikir kalau kepala desa yang lain kemana juga mendapat gugatan sama. Nah, persoalan sekarang yang lain akan gugat. Nah, kemarin ada 3 gugatan yang masuk. Ya, ada Makmur Jaya, ada Susadam Utara. Saya pikir itu gentleman menyampaikan dianggap ketidakadilan itu melalui proses pelaporan. Ya kita amini. Susadam pertama selesai, karena mereka sudah berlanjut. Timur menjawab perkaranya, karena mereka menganggap sudah selesai. Ya sudah. Nah, persoalan itu ini kan persoalan hak orang. Ya, Nah, kemudian di situ ada hubungannya kekeluargaan. Ya, dan apakah dia seorang anak kandungan ibu kita tidak punya hak? sama haknya. Hak untuk menyampaikan keberatan ya. Kalau dia merasa dizalimi. Persoalannya sekarang, kalau yang dibuatnya itu benar atau tidak. Nah, ada Janofia. Kemarin kan sekarang di PTUL. Ya, Jadi situ nggak ada wali kota, nggak ada nurais. ya. Itu adalah lembaga yang diberikan oleh negara kewenangan untuk mengadili sebuah keputusan. Tapi Pak, ini memang agak rancu juga sih Pak ya, kalau masalah ini ya, khusus Nur Ais ini, karena kan yang mendaftarkan gugatan ini ke Petun itu kan saudara Nur Ais, bukan saudara Lilis. Jadi kebalik ini, banyak yang bilang ini kebalik ini Pak Asisten. Begini ya, persoalan mendaftarkan siapa, kita kan bukan di ranah itu. Kewenangan kita dari Mapolda. Ya kalau perasaan PT UN itu tidak merasa representatif sebagai pelapor, ya berarti nanti akan hasilnya tolak. Jadi jangan kita berpolemik lah dengan awal. Kalau sekarang sudah masuk di PT UN, ya itu sudah menjadi ranahnya PT UN. Kita tunggu aja nanti hasilnya. Apakah nanti ketika putusan dari Petun menyatakan saudara Nur Ais harus tetap dilantik, apakah Pak Wali akan tetap melantik ini Pak? Nanti kita lihat upaya-upaya hukum. Ya, upaya-upaya hukum itu kan masih baik. Nanti kita lihat, kalau kita anggap tidak ada lagi perlu upaya hukum, kita ambil keputusan. Yang jelas kalau inilah yang bagus. Saya pikir inilah yang bagus. Ya, saya pikir ke depan ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Jangan mengambil sikap dan keputusan sepihak
yang menurut kita benar, tapi belum tentu benar menurut aku. Jadi kalau memang ini saya pikir ini pembelajaran berarti bagi kita terhadap persoalan rais. Ke depan, kepala desa atau pemilihan kepala desa yang dianggap menjadi ini, ya, yang akan menjadi misi pihak, dan silakan lakukan langkah-langkah. Jadi jangan diambil tindakan sepihak yang membuat merugikan kita, apalagi persatuan dan kesatuan kita. Jadi persoalan rais ini sekarang sudah berbulan itu, ya kita serahkan kepada mereka. Jadi kita tidak perlu beropini di bawah, ya, mendahului keputusan petuet. Kan begitu, Pak. Silahkan ini kewenangan pada mereka. Terima kasih. Sudah cukup jelas ini mengenai Nur Ais ini kawan-kawan ya. Terakhir ini Pak Asisten mengenai kantor Satpol PP Pak. Kebetulan Pak Asisten juga di bidang pemerintahan ya. Perlu saya sampaikan untuk kantor Satpol PP. Begitu kemarin saya dilantik, saya berangkat ke Aceh dengan Pak Wali Kota. Iya. Dan saya dalam rapat kerja kemarin juga menyampaikan tentang aset Kota Sebulu Salam, termasuk Satpol PP. Saya sampaikan jangan terulang lagi peristiwa yang sudah terjadi. Kenapa kita tidak cepat reaktif tentang persoalan? Nah, hasil kemarin komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, mereka sudah mengirim surat ke Kantor Gubernur dan kami sudah cross check, surat itu sudah masuk. Dan untuk tahap pertama kita sampaikan kepada mereka untuk Satpol PP ini kami segera minta dapat surat pinjam pakai sebelum proses hibah ini berjalan. Karena kalau ini kita tunggu proses hibah ini kita tunggu itu panjang. Tapi untuk perlindungan kami supaya jangan ada nanti terjadi di bawah cek job, kami mohon segera pihak pemerintah Aceh melalui DLK untuk segera mengeluarkan pinjam pakai. Apakah sudah dikeluarkan? Sekarang pinjam pakai itu sudah diproses di BKA Aceh. Mana sudah kami telepon, sedang diproses Pak. Ini dalam waktu dekat ini kami juga akan Aceh untuk segera menindaklanjuti. Jadi supaya tidak ada lagi ke depan yang tidak ingin kita jadi. Nanti hasilnya kita cross check apakah surat pinjam pakai itu sudah selesai. Nanti dalam minggu ini kami akan belajar untuk menelusuri. Apakah tidak ada rencana dari pemerintah untuk membuat satu bangunan permanen untuk kantor Satpol PP, Pak Asisten? Begini ya, pertama kembali juga kepada anggaran kita. Apabila kita membuat sebuah rencana tentang pembangunan Satpol PP, ini juga menyangkut dengan tanah, ya, dengan tanah. Nah, makanya kita berharap kenapa itu bisa dihibahkan dari Provinsi Aceh ke Semarang. Ya, kalau ini sudah menjadi hibah, nanti kita tinggal membangun saja. Tanahnya kan sudah ada. Nah, kan mumpung memang itu bisa kita lakukan. Termasuk kantor perubahan tersebut, ya, termasuk kantor Capil. Masih banyak aset-aset provinsi di sini yang mendominasi tanah-tanah itu adalah strategis. Jadi inilah yang sedang kita lakukan dalam rangka percepatan hibah aset provinsi ke Sebulu Salam. Kita fokus itu untuk Satpol PP. Oke, terima kasih ini Pak Asisten ya. Jawabannya sangat jelas sekali, mulai dari PT Bangku mengenai gaji perangkat desa, mengenai Nur Ais juga, dan juga mengenai kantor Satpol PP ya. Itu semuanya sudah diproses. Dan juga Pak Asisten juga menjawab tentang rekomendasi para tokoh Kota Sebulu Salam dan pemekaran Kota Sebulu Salam yang kemarin berkumpul dan menyatakan gagal ya. Bisa disimpulkan sendiri jawaban Pak Asisten tadi.